Iya. Pengen dibuka ya. Tanya protokol kesehatan katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, dan nikmat yang Allah berikan kepada kita ada nikmat yang bersifat mutlak dan nikmat yang bersifat khusus. Nikmat yang bersifat mutlak adalah nikmat yang merupakan hakikat daripada nikmat itu sendiri, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan nikmat secara khusus yaitu nikmat yang hanya kebahagiaan itu di dunia saja yang bersifat fana dan pasti nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat itu. Nikmat yang pertama, nikmat yang khusus yaitu kebahagiaan di dunia adalah nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat umur yang panjang. Yang ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semuanya, tidak melihat apakah itu orang kafir atau orang mukmin, orang baik maupun orang buruk. Dan ini bukan nikmat yang istimewa. Nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat umur, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang mukmin maupun yang kafir, yang baik maupun yang buruk. Tapi nikmat yang bersifat mutlak tidak diberikan kecuali kepada hamba-hambanya yang terpilih. Nikmat apakah itu? Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Quran, nikmat hidup di atas sunnah wal afiyah, dan keselamatan dalam menjalani kehidupan ini. Nah, dengan dasar kita memahami dua nikmat ini, maka kita akan menjalani hidup yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki. Bagi seorang mukmin adalah bukan nikmat dunia yang telah disebutkan, karena tidak istimewa. Ini juga diberikan kepada semuanya, orang baik maupun orang buruk, mukmin maupun orang kafir. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan nikmat yang pertama tadi yang sifatnya fana, bukan istimewa, ya, dan juga tidak diberikan, ya, kepada orang khusus, tapi semuanya mendapatkan nikmat ini. Allah ingatkan melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani makbunun inda katsiri minan nas.
dua nikmat yang membuat lalai mayoritas atau kebanyakan manusia. Apa dua nikmat yang membuat lalai itu? Yang pertama adalah as-sihhah wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nah, kalau kita tahu bahwa nikmat ini waktu luang dan nikmat kesehatan ini sarana menuju tujuan kita hidup, yaitu kebahagiaan di akhirat dan keselamatan di akhirat, maka pandangan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau akan dua nikmat ini, dunia ini menjadi ringan. Dunia itu bukan segala-galanya untuk ditempuh dan diraih dan dicari. Dunia ini adalah sifatnya hanya dua. Imma dunia itu yang meninggalkan kita terlebih dahulu, atau kita yang ditinggalkan oleh dunia itu sendiri. Artinya kita hidup dunia ini hanya seperti orang ngontrak. Ngerti orang ngontrak? Kontrak rumah? Imma kita akan meninggalkan rumah itu karena kontrakannya habis. Apa artinya? Kita mati duluan. Atau sebaliknya, akan tergantikan rumah, yaitu dunia ini yang kita sedang miliki dan kita banggakan dengannya, diwarisi oleh anak kita. Intinya, nikmat yang pertama adalah nikmat yang bersifat fana, bukan segala-galanya, dan juga bukan ilmu puncaknya ilmu yang harus diraih. Justru nikmat yang kedua yang bersifat mutlak itu nikmat Al-Quran, nikmat sunnah di atas pemahaman salaful ummah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berpijak dari muqaddimah ini bahwa kita akan membahas dalam pertemuan yang penuh berkah ini insyaallah adalah tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa. Tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa itu adalah merupakan rukun kenabian. Semua para nabi dan para rasul adalah apa? Menjelaskan, menegaskan, memerincikan tentang tazkiyatun nufus. Karena semua syariat yang Allah turunkan, baik itu perintah maupun larangan, adalah muaranya dalam rangka untuk mensucikan atau menyucikan jiwa, yaitu taqwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah menjelaskan tentang penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang menciptakan kalian dan umat-umat sebelum kalian, ya. Kemudian Allah perintahkan yang merupakan tujuan hidup agar Allah diibadahi, yaitu semua hamba Allah akan bertauhid kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia diciptakan kecuali hanya jin dan manusia diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Allah tegaskan dalam awal-awal surah Al-Baqarah, dan ini perintah pertama. Ya ayyuhan nas. Gimana? Tidak ada yang hafal? Awal surah Al-Baqarah. Ya ayyuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, tidak khusus kepada orang-orang mukmin. Allah kalau sudah memanggil orang-orang mukmin berarti tanda rahmah, cinta Allah kepadanya secara khusus. Tapi rahmat Allah itu luas kepada orang mukmin maupun orang kafir. Maka Allah panggil dalam ini, ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Allah. Perintah pertama bertauhid. Semuanya, tidak melihat kepada mukminnya maupun kafirnya. Perintah untuk beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan, ya. Kenapa harus beribadah kepada Allah? Kenapa harus bertauhid kepada Allah? Kenapa harus mempersembahkan
amalan kita syariat ini hanya kepada Allah dan tidak melakukan perbuatan syirik dengan segala cabangnya, Allah ingatkan, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Konsekuensi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya mengharuskan kita untuk hanya beribadah kepada Allah semata. Apa muaranya? Tazkiyatun nufus, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah ini rahasia kenapa Rasulullah mengulang-ulang dalam khutbatul hajah, beliau membaca berulang-ulang 3 surat di dalam Al-Quran. Dan ini sunnah, setiap Jumat beliau mengulang kalimat-kalimat ini, ayat ini, 3 surah ya. Khutbah nikah beliau juga mengucapkan kalimat ini ya. Atau kesempatan yang lain ketika beliau mengajar para sahabat atau menyampaikan nasihat, beliau memulai dengan khutbatul hajah yang dibaca 3 ayat ini, 3 surat ini. Yang 3 surat ini adalah apa? Pokok asrul usul min tazkiyatun nufus, pondasi atau prinsip dari prinsip-prinsip penyucian jiwa. Ayat yang pertama, hafal? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini tazkiyatun nufus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang lurus, yaitu apa? Di atas tauhid. Buahnya apa? Yuslih lakum a'malakum, Allah pasti akan perbaiki amal-amal kalian sebagai amal yang diterima. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Semakin seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagus dan indah tauhidnya, secara otomatis Allah akan memperbagus amal orang itu. Imma amalnya itu amal yang berkualitas, bukan hanya kuantitas, wa imma amalnya itu amal yang makbulah, yang merupakan tujuan utama kita capek-capek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan perbaiki amal-amal kalian dan juga akan diampuni dosa-dosa kalian. Alangkah bahagianya seorang hamba meniti jalan seperti jalan yang Allah bimbingkan itu kepada kita. Ayat yang kedua, bagaimana yang kedua bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, perintah juga untuk mentazkiyah jiwa kita, mensucikan jiwa kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kepada Allah. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ayat yang ketiga, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, wahai orang-orang, wahai manusia. Kalau yang pertama, sifat rahmat Allah secara khusus kepada orang-orang yang beriman. Sifat yang kedua, sifat rahmat Allah secara umum kepada orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Karena nanti kalau kita ikut kajian atau mengkaji bahasan tauhid asma was sifat, ya, nah, di sana akan disebutkan dalam surah Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Ar-Rahman sifat kasih sayang Allah yang bersifat mutlak kepada siapa saja. Sedang Ar-Rahim sifat rahmat kasih sayang Allah hanya kepada orang yang beriman. Nah, Allah panggil juga di sini ya ayuhan nas, sifat rahmat Allah kepada manusia yang beriman dan tidak beriman. Diingatkan oleh Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah ciptakan dari diri yang satu itu adalah pasangannya. Siapa?
Hawa, istrinya Adam alaihissalam. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisa, kemudian berkembang biak dari keduanya ini keturunan yang banyak. Allah tegaskan tadi, wattaqullaha alladzi, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, alladzi tasaaluna, yang kalian saling meminta karenanya, fil arham, dan juga apa? Menghubungkan tali kerabatan, hubungan nasab, hubungan darah. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi. 3 ayat yang sering dibaca oleh Rasul berulang-ulang, ya, setiap minggu, setiap hari Jumat. Coba kalikan 1 bulan sudah berapa? Diulang-ulang. Tidaklah Rasulullah mengulang sebuah kalimat apalagi ayat kecuali di situ ada perkara yang besar. Apa perkara yang besar? Yaitu ayat ini merupakan aslul usul min tazkiyatun nufus, ya, pondasi yang paling prinsip berkaitan dengan penyucian jiwa. Pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam 3 ayat itu 3 prinsip daripada penyucian jiwa atau tazkiyatun nufus. Yang pertama, nggak ada yang nyatat ini, hilang nanti. Yang pertama adalah, ya, Allah menjelaskan tujuan utama daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Allah yang maha agung. Kenapa tujuan utama ketakwaan adalah kepada Allah yang maha agung? Karena Allah sendiri menyebutkan dalam surat Al-Mudatsir, di akhir surat Al-Mudatsir, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah adalah zat yang berhak untuk ditakwai, wa ahlul maghfirah, dan zat yang berhak untuk memberikan ampunan. Jadi tujuan utama dari tazkiyatun nufus adalah apa? Kepada Allah yang maha agung, yang disebutkan dalam 3 ayat ini sekaligus. Kan semuanya menyebutkan ittaqullah, 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 betul? Jadi pertama menjelaskan bahwa tazkiyatun nufus, ya, tujuan utama adalah kepada Allah yang maha agung, karena Allah lah zat satu-satunya yang berhak untuk ditakwai oleh setiap hambanya, dan juga satu-satunya yang berhak untuk mengampuni segala dosa-dosa para hambanya. Kemudian yang kedua, 3 ayat ini yang sering dibaca oleh Rasulullah ingin menjelaskan pula kepada kita tentang sebab utama, faktor utama yang mendorong ketakwaan seorang hamba. Apa yang mendorong ketakwaan seorang hamba? Al-Khaliq, sang pencipta, yang karenanya Allah menciptakan jin dan manusia itu agar beribadah kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, tidak yang lainnya. Makanya Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, agar mereka beribadah kepadaku, yaitu liya'budun liwahiduni, agar mereka mentauhidkan aku, mengesakan, memurnikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, yang ketiga, 3 ayat yang disebutkan tadi ingin menjelaskan kepada kita buah dari ketakwaan. Buah dari ketakwaan. Jadi yang pertama tadi apa? Tujuan utama dari ketakwaan. Yang kedua, sebab yang mendorong atau memotivasi bertakwa, ya. Ketiga, buah ketakwaan. Apa buah ketakwaan disebutkan dalam ayat ini? Sangat jelas sekali, ya. Yang pertama, buah dari ketakwaan adalah dalam berakidah. Allah jelaskan, ya, di dalam firman-Nya tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan
sadida. Ya wahai orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan ucapkan qaulan sadid, yaitu tauhid. Makanya buahnya dijelaskan di situ, yuslih lakum a'malakum. Karena syarat diterima ibadah atau amal soleh seorang hamba adalah tauhid awalan sebagai syarat mutlak. Yuslih lakum a'malakum, akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala amal dianggap sebagai amal yang soleh. Yang otomatis kalau dianggap amal yang soleh mesti bimuwafaqatis sunnah, sesuai dengan sunnah atau petunjuk Rasulullah SAW. Syarat kedua diterimanya amal. Makanya konsekuensinya kalau amal itu diterima, pasti Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Buahnya akidah. Buah yang kedua adalah tazkiyatun nufus itu sendiri, penyucian jiwa. Qad aflaha man zakkaha, terus wa qad khaba man dassaha. Ya, sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang mensucikan jiwanya. Tadi sudah disebutkan di awal muqaddimah, kebahagiaan hakiki itu kebahagiaan yang bersifat mutlak di dunia dan di akhirat. Ya, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Dan sebaik-baik penyucian jiwa adalah dengan tauhid, dan sekotor-kotornya jiwa adalah syirik. Makanya perbuatan ma'ruf, perbuatan baik yang paling baik adalah tauhid, dan perbuatan mungkar yang paling mungkar adalah syirik. Makanya Allah memberikan konsekuensi tauhid dengan konsekuensi yaitu pahala yang besar, dan Allah memberikan konsekuensi kepada syirik dengan konsekuensi yang berat, yaitu siksa yang paling berat di dunia, tidak diampuni dosa-dosanya, dan di akhirat kekal di neraka. Buah yang kedua. Buah yang ketiga apa? Yang ketiga buahnya adalah, yang pertama tadi apa? Akidah. Dua, tazkiyatun nufus. Tiga, apa buahnya yang ketiga? Belum. Yang ketiga adalah talaqi atau at-talaqi. Talaqi itu sumber pengambilan ilmu. Jadi buah daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah memperbagus akidah. Kedua adalah apa tadi? Tazkiyatun nufus. Yang ketiga adalah at-talaqqi. Apa at-talaqqi itu? Ya. Buah daripada at-talaqqi, sumber pengambilan ilmu, yaitu apa? Jelas dari Allah dan Rasulnya. Maka apa? Kepatuhan dan ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Karena di sana disebutkan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Tidak mungkin Allah menganggap baik sebuah amalan seorang hamba tanpa terpenuhi dua syarat, tauhid dan ittiba'ur rasul. Maka alangkah indahnya yang dikatakan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad ketika menjelaskan surat Al-Mulk ayat 2. Ya, alladzi, surat Mulk ayat 2, masa enggak ada yang hafal surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian sebagaimana juga kehidupan. Tujuannya apa yang besar? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapakah yang terbaik amalnya? Allah tidak bertanya ayyukum aktsarukum amala, siapakah yang paling banyak amalnya, siapa yang paling kuantitas amalnya, tapi bertanya siapa yang berkualitas amalnya, yang terbaik amalnya. Al-Imam Fudail bin Iyad ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, yang dimaksud siapa yang terbaik amalnya adalah ahlasuhu wa aswabuhu, itu orang yang paling ikhlas dan paling benar. Dia ditanya, ya Aba Ali, karena beliau punya
anak namanya Ali, ini seorang yang soleh dan mati terbunuh karena Al-Quran. Nanti mungkin kalau ada kesempatan saya sampaikan kisahnya bagaimana. Terbunuh karena Al-Quran. Seorang anak yang soleh dan dia masih muda. Ali, apa? Ya Aba Ali. Jadi disebut kepada anaknya, ya. Apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan paling benar? Beliau mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yakbal. Pertama, amal itu apabila sudah ikhlas akan tapi belum benar, lam yakbal, Allah tidak akan menerimanya. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yakbal, apabila sudah benar, sudah tepat sesuai dengan Quran dan Sunnah, benar sudah, walam yakun khalisan, akan tapi tidak ikhlas, lam yakbal, juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan wa sawaban, diterima bila amal itu terpenuhi syarat khalisan, ikhlas, wa sawaban, dan benar. Kemudian beliau mengatakan, wal khalisu, orang yang ikhlas itu adalah ma kanal amalu lillah wahdah. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang beramal, beribadah karena Allah semata, tidak dicampuri dengan perbuatan syirik dengan segala cabangnya. Wasawaban, dan benar itu adalah bimuwafaqatis sunnah, bila sesuai dengan sunnah, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini kita kejar, yang ini kita buru di dunia ini yang seharusnya, bukan mengejar hanya kuantitas jumlah, tapi kualitas. Dan ini juga rahasia kenapa Rasulullah berdoa dengan doa ini di akhir atau penghujung sholat beliau, ya, selesai salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, ya, agar aku senantiasa bersyukur kepada Engkau, ya, dan juga bantulah aku, ya, wa husni ibadik, agar aku bisa meraih beribadah kepada Engkau dengan ibadah yang terbaiknya. Dan ini tidak bisa diraih kecuali seorang hamba menjalin hubungan terbaiknya dengan Allah Subhanahu wa taala setelah tauhid, diantaranya menegakkan sholat. Kemudian berikutnya, ini sebenarnya masih mukaddimah, tidak cukup kayaknya waktunya, ya. Tadi disebutkan takwa. Apa itu takwa? Saking seringnya disebut kalimat ini, biasa di telinga kita, keluar masuk, ya. Takwa, ya, bertakwalah kepada Allah. Apa sebenarnya takwa itu? Ini perlu, ya, mungkin biar kita termotivasi, ya. Kalau tidak kenal kan tidak, itu biasanya, ya. Atau sudah kenal tapi karena sering disebut-sebut sudah biasa, apa gitu, ya. Ya, apa itu takwa? Secara bahasa, takwa itu dari al-wiqayah. Al-wiqayah itu pagar pengaman. Ya, pagar pengaman itu takwa secara bahasa, ya. Sedang takwa secara mana istilah, banyak para salaf mendefinisikan atau kadang-kadang menjelaskan. Sebagaimana yang saya sampaikan, bagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, takwa itu apa? Al-khaufu minal jalil, engkau takut kepada Allah yang Maha Agung. Wal amalu bit tanzil, engkau selalu berusaha beramal dengan Al-Quran. Wal qanaatu bil qalil, engkau bersiap qanaah. Apa qanaah itu? Hidup bersahaja walaupun dengan sedikit yang Allah anugerahkan kepada kita, tetap qanaah, bersyukur. Wal istidadu liyamur rahil, engkau selalu mempersiapkan kewaspadaan yang penuh, disiapkan secara dini untuk apa? Untuk safar, yaitu perjalanan liyaumir rahil, perjalanan menuju akhirat. Itu takwa namanya. Atau takwa ada juga menjelaskan dalam bentuk dialog antara Ubay bin Ka'ab, sahabat yang mulia, dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bertanya kepada Ubay, "Ya Ubay, ma huwa taqwa?" Apa itu takwa? Ubay tidak menjawab. Karena tahu Umar itu seorang yang alim di antara ulamanya para sahabat. Beliau hanya bertanya,
Wahai Umar, pernahkah engkau berjalan di atas tanah yang berduri? Umar tentu menjawab, iya. Kemudian Ubay bertanya, kaifa tasna? Apa yang kau berbuat? Apa kata Umar? Uhadziru ma ara. Aku akan berhati-hati dari setiap yang lihat karena takut mencelakakan kakiku. Kata Ubay, fahiyat tuqa. Itulah takwa. Itulah takwa. Ini mengacu kepada makna bahasa. Makanya orang Arab mengatakan mana takwa itu yang artinya adalah pagar, pengaman, pelindung. Disebutkan misalnya ketika menyebutkan sebuah syair begini, ya. Ini seorang wanita, ya. Fa'alqat kinaan dunahu samsu. Ya. Fattaqat bimusuliyati kaffin wa mi'samin. Ya. Fa'alqat, ya. Wanita itu tidak sengaja melemparkan kudungnya, itu melepaskan. Ya. Dunahu samsu, yang dia pergunakan kemudian itu dari panas terik matahari, ya. Bimusuliyati kaffin wa mi'samin, dengan pergelangannya, ya, pergelangan dan telapaknya yang indah, ya gini ya. Nah, di situ ada kata wattaqat, yaitu dari kata takwa. Apa artinya di situ? Melindungi wajahnya dari teriknya matahari. Menunjukkan apa? Secara bahasa memang apa? Takwa adalah pelindung dengan apa yang ditakuti dengan diri kita. Itu namanya takwa. Nah, dari sinilah kemudian ada seorang penyair, ya, ketika mengambil ibrah dari dialog antara Umar dan Ubay bin Ka'ab tadi, dialog yang sangat bagus, bukan? Iya, apa itu takwa, ya? Takwa itu selalu berhati-hati dalam hidup, ya. Orang kalau sembarangan hidup berarti orang itu tidak bertakwa. Layaknya seorang yang berjalan di atas bumi, tahu itu sudah ada pada paku, ada duri tajam, ya. Mungkin banyak ular, ada kalajengking, tetap dia sembrono dijalani. Itu bukan takwa. Takwa itu adalah dikatakan khalid dzunuba shaghiratan wa kabiratan fahiyat tuqa. Hendaklah engkau berhati-hati terhadap dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Fahiyat tuqa, itulah takwa. Wasna kamasin alal ardi sauki yuhadziru ma yara. Takwa itulah hendaklah engkau bagaikan orang yang bersikap ketika mau berjalan di atas bumi yang penuh dengan anak duri. Dia selalu berhati-hati melihat bahaya itu. Apa yang dia lihat? La tahkiranna saghiratan. Janganlah engkau meremehkan dosa-dosa kecil. Fa innal jibala minal hasa. Bukankah gunung itu terbentuk sebesar itu juga tadi dari kerikil-kerikil kecil. Ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, paham sekarang? Paham sudah sekarang? Apa itu? Ya, yes, pokoknya paham ya, karena nggak dicatat. Nah, baiklah kita lanjutkan. Nah, kiranya kita perlu tahu rambu-rambu berkaitan dengan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, ya. Karena penyucian jiwa itu adalah merupakan tadi rukun kenabian. Semua syariat Allah diturunkan dalam rangka tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, ya. Bertauhid, termasuk syariat bulan Ramadan ini. Bukankah di situ la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, di sini perlu ada rambu-rambu. Apa yang harus kita ketahui rambu-rambu berkaitan dengan penyucian jiwa ini? Yang pertama dan utama adalah diperhatikan, tauhid adalah merupakan awalan, pertama dan utama yang harus disucikan dari hati-hati para hamba, jiwa-jiwa para hamba. Kenapa demikian? Karena ini yang paling besar yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala awal kita bermalam di alam kubur. Pernahkah mendengar hadis Al-Barra bin Azib, hadis yang sangat panjang, perjalanan ruh, ya, bagaimana ruh itu dicabut, kemudian apa,
dibawa oleh malaikat maut melewati pintu-pintu langit, ya, dan setiap malaikat itu pasti ditanya sampai kepada puncak, dikembalikan roh itu ke jasadnya, kemudian didudukkan oleh malaikat Munkar dan Nakir, baru diuji yang istilah dengan fitnatul qabri, ujian di alam kubur atau fitnah kubur yang konsekuensinya ada dua, imma azabul qabri wa imma nikmatul qabri. Ujian di alam kubur itu hanya konsekuensi yang ketiga, imma adalah azab kubur atau dia akan mendapatkan nikmat kubur. Yang paling besar ditanya di sini adalah tentang tauhid. Marrabbuka, marrabbuka. Kemudian juga sunnah, man nabiyuka, siapa nabimu. Kemudian yang ketiga, dengan cara apa engkau beragama, dengan Al-Quran atau sunnah, atau katanya dan katanya orang. Iya, marrabbuka, waman nabiyuka, wama dinuk. Tiga pertanyaan inilah yang dikatakan oleh para ulama ketika membahas dasar-dasar prinsip tauhid. Al-ilmu, yang pertama adalah al-ilmu ma'rifatullah, ilmu yang dimaksud adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, ma'rifatun nabi, mengenal Nabi SAW. Yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal Islam berdasarkan dalil. Dari mana kita tahu ini? Ulama sampai menyebutkan seperti itu sebagai kaidah dalam hal kita berilmu, dan ilmu apa yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu, yaitu hadis tentang fitnatul qabri, ujian di alam kubur. Malaikat bertanya, marrabbuka waman nabiyuka wama dinuk, siapa Tuhanmu? Rabbi Allah. Wama nabiyuka, Nabi Muhammad. Wama dinuka, apa agamamu? Dinul Islam. Malaikat Munkar dan Nakir bertanya lagi, min aina arafta hadza, dari mana engkau tahu itu? Ini rahasianya, ini penting ini ya, penting sekali. Min aina arafta hadza, dari mana engkau tahu ini? Maka dia menjawab, qara'tu kitaballah, aku membaca kitabullah, Al-Quran. Belajar, karena awal ilmu adalah qiraah, membaca. Qara'tu kitaballah, tegas, lugas. Yang ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Ibrahim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Orang-orang yang beriman, orang yang bertauhid itu akan dikokohkan dengan perkataan yang kokoh, la ilaha illallah, di dunia dan di akhirat. Dan alam barzakh, alam kubur adalah awal perjalanan menuju akhirat. Min aina arafta hadza, dari mana engkau tahu? Qara'tu kitaballah, aku membaca Al-Quran. Belajar bagaimana ma'rifatullah, mengenal Allah, bagaimana mengenal nabinya dengan risalahnya, bagaimana mengenal Islam berdasarkan dalil Quran dan sunnah. Cukup sampai di sini? Tidak, ditegaskan lagi, wa amantu bihi, aku mengimaninya, wa shaddaqtu bihi, dan aku membenarkannya. Ini adalah ahlus sa'ad, orang yang bahagia di alam kubur, mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau dirinci hadis-hadisnya tidak cukup kesempatan ini. Nanti itu kalau belajar rincian akidah, nikmat kubur. Sementara golongan yang lain ketika ditanya marrabbuka wa man nabiyyuka wa madinuk, dia menjawab ha la adri, sami'tun nas yaqul aqul. Jawaban orang gagap dan bingung kan, enggak bisa jawab dalam hadis itu. Ya, sami'tun nas, aku hanya mendengar manusia berkata begini, fa'akul, maka aku ikut saja. Jadi ilmu dengar-dengar. Ya namanya ilmu dengar-dengar ya kacau. Apalagi ilmu yang berkaitan dengan nasib ini di akhirat. Kalau dengan aku, oh iya kata itu aku ikut, kata itu ikut. Apa bahasa kita? Taklid. Ya, taklid. Nah ini bahaya. Maka malaikat membentaknya, bukan bendakan seperti kita. Malaikat mengatakan la daraita wa la talaita, engkau tidak pernah belajar dan tidak pernah
membaca. Maka dipukullah orang itu karena malaikat saat itu wujudnya malaikat muka dan wujud yang seram. Dalam hadis dikatakan apa? Aswadani azraqani, rupanya itu hitam kebiru-biruan. Ya. Syadidul intihar. Sangat menggelegar, keras sekali suaranya. Bukan pertanyaan biasa di alam kubur itu. Ya. Wa fi yadihi mirzabatun, di tangannya ada alat pemukul. Lauduribal jibal, kalau gunung saja dipukul dengan alat pemukul itu akan hancur. Ini ujian di alam kubur. Maka tauhid adalah yang pertama, merupakan asal usul prinsip di antara prinsip daripada tazkiyatun nufus adalah tauhid. Makanya di sini kita fokuskan ya, belajar akidah, rincian akidah ya, termasuk juga rincian prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah. Ini perlu dipelajari. Karena kalau kita belajar fikih saja umur kita tidak cukup. Belajar tazkiyatun nufus juga kita tidak cukup. Maka belajar ilmu yang paling utama yang berkenaan dengan hak-hak Allah. Karena ini paling utama. Karena seluruh amal harus ada syarat ini, tauhid. Betapapun baiknya, betapun banyaknya, kalau tauhidnya rusak akan rusak. Ibaratnya pohon yang indah tinggi tapi akarnya keropos, mana bisa diharapkan pohon itu tegak, diharapkan rantingnya bagus menjulang, diharapkan daunnya akan rimbun dan berbuah. Kalau sama juga dengan bangunan, seindah apapun dan setinggi apapun, kalau pondasinya itu keropos, mana bisa diharapkan akan tahan lama, bahkan akan menjatuh bangunan itu tukangnya atau penghuninya. Tauhid. Jam berapa ini? Itu cocok waktunya. Sampai jam berapa kita? Jam 5 berapa? 5.25. Iya, jam 5.25. Diingatkan kalau jam 5.25, diingatkan, dikode karena saya kadang lupa ya. Iya. Jadi tauhid yang pertama ya. Jadi untuk dipahami tentang hadis Al-Barra bin Azib, hadis yang sangat agung ini, panjang, tidak kita sampaikan ya, kita potong-potong saja ya karena tidak cukup waktunya. Tapi saya ambil intinya berkaitan dengan bahasan atau tema kita tazkiyatun nufus, yaitu apa? Perbaikan akidah, akidatut tauhid. Karena ini yang ditanya oleh Allah. Bahkan Allah bertanya kepada para rasul dan para nabinya nanti di akhirat, madza ajabtumul mursalun, apa yang telah engkau terima dari para utusan-utusan, yaitu para nabi dan para rasul. Rasul inti dakwanya adalah mendakwahkan tauhid. Madza ajabtumul mursalun, itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semuanya. Kemudian yang kedua, di antara rambu yang harus kita ketahui berkaitan dengan tazkiyatun nufus adalah doa. Karena seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk salat, kandungan yang terbesar adalah doa. Salat itu mengandung apa saja? Pujian, zikir, dan doa. Ya, pujian, zikir, dan doa. Itu isinya salat. Dan doa ini memiliki porsi yang paling besar di dalam salat itu. Hampir semuanya adalah doa mayoritasnya. Maka tazkiyatun nufus adalah doa, merupakan kunci daripada tazkiyatun nufus, yaitu penyucian jiwa. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami', yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala selain doa. Makanya salat isinya dominan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba ya menjaga kemurnian doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang paling besar, kalau doa itu mukhul ibadah, otaknya ibadah ya.
Kenapa? Ketika seorang berdoa itu seorang hamba memperlihatkan dirinya, kerendahan, kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika datang kepada kita hadis Rasulullah, orang yang sedang salat jangan terganggu, jangan diganggu walaupun itu bacaan Al-Qur'an. Innal musalliya yunaji rabbahu fala tajhar ba'dukum ba'dha bi qiraatil Qur'an. Sesungguhnya orang sedang salat itu sedang berbisik-bisik, sedang meminta, sedang memelas. Yang tahu hanya dirinya dengan Allah ketika berdialog atau bercakap atau meminta. Kata-kata munajat itu kan berbisik, ya, memohon tapi dengan suara lirih, namanya munajat. Itu bahasa kita bukan? Ada munajat itu bentak-bentak atau teriak-teriak? Tidak ada. Berbisik-bisik, itu mana bahasa? Semua orang yang sedang sholat bermunajat, berbisik-bisik antara dirinya dengan Sang Penciptanya, itu Zat yang Maha Agung, Allah Rabbul Alamin. Fala tajhar ba'dukum ba'dan bi qiraatil Qur'an. Jangan mengerahkan suara ketika membaca Al-Qur'an. Kalau saja membaca Al-Quran itu masyru' disyariatkan, dan itu zikir yang paling utama di antara zikir-zikir kepada Allah, itu dilarang karena mengganggu orang sholat. Bagaimana suara-suara yang lainnya? Tidak usah dijawab. Iya, iya. Jadi seperti bimbingan Rasulullah bagaimana menjaga kekhusyuan seorang hamba ketika dia antara dirinya dengan Sang Khalik sedang bercakap-cakap dengan suara lirih, tidak boleh diganggu. Karena hubungan terbaik antara seorang hamba adalah ketika seorang hamba kepada Allah ketika sholat. Tidak ada hubungan terbaik antara seorang hamba dengan Allah selain sholat. Makanya Rasul mengatakan apa? Aqrabu syai'in, ya, yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Fa'aksirus sujud, fa'aksirud doa. Maka perbanyak doa ketika sujud kepada Allah Subhanahu, yaitu ketika sholat. Kemudian doa ini sendiri, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering, ya, mengucapkan doa ini, ya, berkaitan dengan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa ini, dan doa yang terkenal diantara diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Oleh Imam Muslim, Rasulullah selalu berdoa dengan doa ini, doa penyucian jiwa, doa takwa, dan disucikan jiwa ini dari kotoran-kotoran dosa dan kotoran-kotoran maksiat dan dorongan hawa nafsu. Allahumma ati, ya Allah, berilah, anugerahkanlah nafsi kepada jiwaku ini takwaha, ketakwaan, wa zakkaha, dan sucikan jiwa ini dengan ketakwaan itu, ya. Anta khairu man zakka, engkau adalah zat yang sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Anta maulaha, engkau adalah pelindungnya. Hafalkan doa ini, ya. Coba bareng. Allahumma ati nafsi. Ayo. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hafal sudah? Ya, itu, ya. Nah, di dalam doa ini, doa yang singkat ini terkadang dua pokok, ya, dua isyarat, ya, dalam doa yang singkat ini Rasulullah SAW. Yang pertama adalah bahwasanya penyucian jiwa atau tazkiyatun nufus itu hanya ada di tangan Allah, Sang Pencipta. Allah menciptakan makhluknya, Allah Maha tahu apa yang bisa membawa maslahat makhluknya dan apa yang bisa membawa mafsadat, kerusakan kepada makhluknya. Jangan coba-coba penyucian jiwa itu menggunakan cara-cara atau metodologi yang keluar dari Quran dan Sunnah, zikir joget-joget, ya, zikir teriak-teriak, ya. Allah yang menciptakan manusia dan Dia tahu apa yang membawa maslahat kebaikan dan apa yang membawa mudarat dan kerusakan. Ya, makanya dalam doa ini mengandung tazkiyatun nufus, penyucian jiwa hanya di tangan Allah, tidak ada campur tangan manusia untuk merekayasa, ya, membuat-buat sendiri cara penyucian jiwa, apapun istilahnya, selama timbangannya tidak sesuai dengan
petunjuk Allah dalam Al-Quran dan juga sunnah petunjuk Rasulullah SAW, maka itu pasti tertolak dan buruk. Karena apa? Dalam doa ini sendiri jelas ini, anta khairu man zakka, engkau adalah zat yang sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Jangan coba-coba mencucikan jiwa dengan cara semedi, merenung, semedi duduk di pantai ya. Di pantai ya, walaupun baca Quran, baca doa-doa, semedi sendiri di pantai. Semedi kepada siapa ya kalau di pantai ya? Enggak sholat, enggak apa, duduk di pinggir laut telanjang, apalagi lagi wanita. Seperti kasus yang kemarin di Jember itu. Nah, itu kan penyucian jiwa. Jangan coba-coba ya. Ya. Ya Allah yang berhak mensucikan jiwa. Jadi yang pertama apa? Penyucian jiwa hanya di tangan Allah yang mengetahui perkara gaib. Yang kedua, dalam doa ini terkandung kunci yang paling besar dari penyucian jiwa adalah doa. Makanya zikir-zikir dan doa yang diajarkan Rasulullah, zikir sore, zikir pagi, zikir setelah sholat, dan zikir-zikir yang mengiringi sholat atau amalan tertentu, dan zikir yang sifatnya mutlak, tidak terikat oleh waktu tertentu, semuanya adalah tauhid. Semuanya adalah tauhid. Coba sebutkan saja satu saja zikir yang tidak mengandung tauhid. Enggak ada, semuanya mengandung tauhid. Ya, enggak ada. Tidak ada zikir satupun, apakah yang bersifat khusus mengiringi amalan tertentu sesudah dan sebelumnya, maupun zikir mutlak, semuanya ada mengandung tauhid. Dan doa atau zikir adalah tauhid. Nah, ini yang bisa diambil dari doa ini. Ya, diingat-ingat doa ini ya. Diingat-ingat ya. Iya. Ingat saja tapi lupa ya. Enggak dicatat ya. Ya. Kemudian ini juga rahasianya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa dengan doa ini ya. Insya Allah doa ini kita hafal semua ya. Ya muqallibal qulub ya, sabit qalbi alal iman. Wahai yang membolak-balikkan hati ya, kokohkan hatiku di atas iman. Dan yang lain, kokohlah hatiku ala dinik, di atas agamamu. Karena kita ini ya, wahai saudaraku semuanya dirahmati oleh Allah ya, kita ini masih dalam perjalanan ya, masih berkonsekuensi dalam perjalanan kita di atas kebenaran itu, bisa mutasakitin, termasuk orang-orang yang berjatuhan dari jalan yang benar. Karena hidup ini masih kita diuji. Selesai ujian itu di dunia ketika kita mati. Ujian di dunia ada ya. Tapi masa ujian yang lebih besar, ujian di alam barzah atau alam kubur tadi itu. Ya, ujian di alam kubur. Ya. Lulus tidaknya ujian di alam kubur bergantung bagus tidaknya dia lulus ujian di alam dunia. Karena ujian di alam kubur bukan ujian anak sekolahan. Buka buku, selesai ujian, tutup buku, selesai. Tapi ujian di alam kubur adalah ujian keimanan. Nah, ini bahayanya orang yang tidak berhati-hati dalam beragama, tidak berhati-hati menjalani hidup ini. Makanya di samping kita senantiasa menjaga akidah tauhid kita juga senantiasa menjaga, memelihara dan selalu menapaki sunnah petunjuk Rasulullah. Tapi juga kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita masih fit thoriq, alat thoriq, di atas jalan Islam ya. Kita belum mati. Kalau mati selesai urusan di dunia, tinggal urusan di akhirat. Maka waspada kita dalam ini ya, di samping bertauhid, meniti jalan sunnah, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang perlu menjadikan rambu kita dan kita yakini berkaitan dengan tazkiyatun nufus adalah yakin bahwa Al-Quran itu adalah sumber mata air daripada tazkiyatun nufus. Tadi saya sekilas menyebutkan jangan coba-coba melakukan pujian jiwa dengan budaya, hasil karya cipta manusia ya. Seluruh agama yang ada, termasuk agama yang turun dari sama, dari langit, sekarang sudah jadi agama budaya semuanya, termasuk Yahudi dan Kristen. Apalagi agama-agama yang asalnya tidak turun dari langit, Hindu, Buddha dan sebagainya. Ya. Jadi
Al-Quran adalah merupakan sumber mata air tazkiyatun nufus. Punyanya jangan coba-coba merekayasa atau menjadikan budaya sebagai agama atau jadikan tazkiyatun nufus. Karena budaya itu adalah apa? Hasil karya cipta manusia. Sedangkan agama Islam adalah bukan agama budaya, tapi agama wahyu bersifat mutlak. Kalau agama budaya hasil cipta manusia, itu bersifat nisbi, relatif kebenarannya. Terus apa hikmahnya Allah mengutus para rasul dan para nabi? Kalau agama itu budaya. Memang kebenaran bisa diketahui dalam 1-2 masalah, tapi tidak semua kebenaran, apalagi perkara gaib, hanya dipahami dengan hasil karya cipta manusia. Di sini hikmah Allah mengutus para rasul dan para nabi. Makanya di akhir nanti pertanyaan yang umum, madza ajabtumul mursalun? Apa yang telah engkau terima dari para rasul? Sebagaimana surat Fatir ayat 38, bagaimana ahli neraka berteriak-teriak karena sudah tak tahan dengan beratan siksanya. Wahum yastarihuna finnar, mereka berteriak-teriak memohon kepada Allah, memelas kepada Allah di neraka. Saking apa? Beratnya siksaan itu. Rabbana absorna, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang bisa melihat, itu orang yang paham. Absorna wasamina, jadikan kami orang yang mendengar. Farji'na, kembalikan kami ke dunia, bukan minta istana. Farji'na na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Kalau kami dikembalikan ke dunia, kami akan bisa beramal dengan amalan yang dulu tidak kami amalkan, berlainan dengan amal yang sudah pernah dilakukan ketika hidup. Ini rintihan penduduk neraka yang Allah Subhanahu wa ta'ala singkapkan kepada kita sebagai tarhib, peringatan kepada kita yang masih diberi oleh Allah nafas. Dan banyak sekali ayat yang menjelaskan, ya, hampir sama dengan ayat ini, penyesalan penduduk neraka itu, sampai mereka ingin menebus dengan jadikan tumbal anak-anaknya, kandungnya, istrinya, pasangannya, bahkan ingin menebus seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini. Bacalah surat Al-Ma'arij. Bacalah surat Al-Ma'arij. Yawaddul mujrimu law yaftadi bi'adzabi yauma idzin bi bani. Ingin menebus dengan anak kandungnya sendiri yang dicintainya. Dengan apa? Saudaranya, kerabatnya, istri dan suaminya. Wa man fil ardi jami'a, juga ingin menebus sekiranya bisa jadi tebusan dan tumbal seluruh manusia yang hidup mulai Adam sampai kiamat. Wa man fil ardi jami'a, dan orang yang hidup di permukaan seluruhnya. Tsumma yunjih, yang bisa menyelamatkan diri dari azab. Nah, di sini pentingnya kita tahu, ya, bahwa Al-Quran adalah merupakan sumber utama, mata air yang bening yang perlu kita ambil dan kita minum. Untuk apa kita mengambil yang keruh-keruh? Logikanya kalau kita disuguhkan mau minum dan haus puncak kehausan, ada air di gelas bening, satunya keruh. Kalau disuruh milih, dia pilih yang keruh, mungkin akan mengatakan dia orang yang paling bodoh di dunia. Tentu memilih yang bening. Nah, kita juga di dalam menjalani kehidupan beragama, yang bening ada, kenapa mencari yang keruh yang belum tentu kita bisa menyulingnya? Makanya Al-Quran jelas, sunnah jelas, beragama dengan Quran dan sunnah itu cukup mudah. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan kepada kita ketika beliau membacakan firman Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Ya. Sungguh telah datang kepada kalian petunjuk dariku, hudan yaitu petunjuk yang jelas. Faman tabi'a hudaya, barang siapa mengikuti petunjuk itu Al-Quran, fala yadillu wa la yashqa, tidak akan pernah sesat, wala yashqa, dan tidak akan pernah sengsara. Allah yang menjamin, tidak mungkin Allah memungkiri janjinya. Maka kata Ibnu Abbas ketika menjelaskan, ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, dhaminallahu liman ittaba'al Qur'an alla yadilla fid dunya wala yashqa fil akhirah.
Allah memberikan jaminan mutlak bagi siapa saja yang mengikuti Al-Quran. Yang pertama, tidak akan sesat, la yadillu wa la yashqa, dan tidak akan sengsara fil akhirah, di akhirat. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hubungan kaitan antara ayat ini dengan hadis Al-Barra bin Azib, yaitu fitnatul qabri, ujian dalam kubur, sangat erat sekali. Bahkan amalan-amalan kita di dunia, Al-Quran menjelaskan. Ketika Allah menjelaskan tentang salat, Allah menjelaskan keterikatan dan kaitan yang sangat erat antara keyakinan kaum mukminin di akhirat adalah ru'yatullah, melihat Allah. Karena tidak ada kenikmatan nanti di surga selain daripada melihat Allah. Sampai-sampai disebutkan dalam satu riwayat, dan ulama banyak menyebutkan, ketika kaum muslimin Allah menampakkan dirinya kepada penduduk jannah, penduduk surga, penduduk surga lupa segala kelezatan dan kenikmatan surga, saking nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Al-Quran banyak menyebutkan tentang sholat. Apa kaitannya sholat ini? Nah, saya bawakan, dan ini sebagai penutup, ya, agar kita termotivasi untuk mentazkiyatun nufus, mencucikan jiwa kita di bulan Ramadan ini. Latihan bertakwa kepada Allah, juga latihan menegakkan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum syatarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamara lailata badrin." Sesungguhnya kalian benar-benar akan melihat Allah nanti di akhirat sebagaimana dengan mata telanjang, ya, tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah, sebagaimana engkau melihat bulan purnama. Apa kemudian kata Rasulullah? Faman istata'tum, barang siapa mampu di antara kalian, faman istata'tum alla taghlibu ala salatin, agar tidak terkalahkan oleh salat, qabla tulu'is syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla gurubiha, dan sebelum gurubnya, faf'alu, maka kerjakanlah. Salat apa itu? Subuh dan asar. Kaitan salat dengan akidah, kenikmatan yang paling nikmat dari nikmat-nikmat yang akan dirasakan oleh penduduk surga adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala, adalah salat. Khususnya salat asar dan salat subuh. Kenapa salat asar dan salat subuh? Adakah yang tahu di antara kita? Ya, ahsan, tabarakallah, bagus. Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, yata'aqabuna malaikatul laili wa malaikatun nahar, saling bergantian, ya, saling bergantian jaga, malaikat malam dan malaikat siang. Wa ya'rujuna malaikatul lail, ya, kemudian naik kepada siapa? Kepada Allah, karena Allah di atas seluruh makhluk. Zat Allah di atas seluruh makhluk. Tidak ada makhluk di atas Allah, semuanya makhluk di bawah Allah, karena zat Allah di atas makhluk, tapi ilmunya Allah di mana-mana, pengawasan Allah ada di mana-mana, ya. Wa yarujuna, mereka apa? Naik, malaikat penjaga malam ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yajtami'una, mereka berkumpul fi salatil asri wa salatil fajri, pada waktu salat asar dan salat fajar. Qala azza wa jalla, Allah bertanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi, bagaimana engkau tinggalkan hamba-hambaku? Malaikat menjawab, atainahum, aku mendatangi mereka, wa hum yusallun, mereka dalam keadaan salat. Wa taraknahum, dan aku tinggalkan mereka juga dalam keadaan salat. Ahlus salat, ahli salat. Ini juga dalil yang besar bahwa zat Allah ada di atas seluruh makhluk. Nah, ini hubungan antara salat dan akidah yang besar, nikmat
ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kenikmatan selain nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa ini. Perhatikan doa ini, selesai salam, selesai tahiyat dan sebelum salam beliau berdoa. Di antaranya, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wasyauqa li liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk bisa memandang nikmatnya memandang wajahmu. Ladzatan nadhar, kelezatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, wasyauqa, dan meminta kepada engkau asyauqa, kerinduan liqa'i, untuk bertemu dengan engkau ya Allah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kayaknya sudah kode tapi belum baca sih. Ya, ini sudah kode betul ya. Ya, mungkin kita sampai di sini kajian kita, afwan ya, karena waktunya juga terbatas ya. Ya, mudah-mudahan nanti Allah mudahkan kita untuk bisa bertemu lagi ya, dengan waktu yang hanya Allah tahu ya. Kalau ada kesalahan itu datang dari saya, kalau kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru dawana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.